wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man nahaja bi sabilihi ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu jamaah masjidil rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai duduk etika kita pada pagi hari ini. Seraya memuji nama Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas limpahan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Semoga kalimat tasyakur yang barusan kita baca menjadi wasilah, menjadi pengantar untuk mendapatkan sekian banyak nikmat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu nikmat yang madian atau material, jadi nikmat yang kelihatan atau nikmat yang tidak kelihatan. Kemudian mari kita bersalawat kepada Nabi dengan membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa barik. Ngaji kita pagi hari ini tentang al-adab ma'al aqarib. Benar enggak, Pak? Terakhir apa kemarin, Pak? Istri kan? Kewajiban suami kepada istri kepada. Sekarang al-adab ma'al aqarib. Aqarib itu maknanya adalah kerabat dekat. Kerabat dekat itu tafsirnya ada yang menyatakan karena sedarah ya. Ada lagi yang menyatakan karena seagama, ada lagi yang menyatakan karena apa lagi ya? Kalau di Indonesia mungkin sesuku kali berarti. Itu aqarib. Atau lagi karena di dalam surat An-Nisa itu ada firman Allah yang menyatakan bahwa dawil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil qurba, itu ada kata-kata wal jaridil qurba wal jaridil junubi. Jadi ada tetangga dekat, tetangga jauh. Tetangga dekat di sini tafsirnya Ibnu Katsir menyatakannya adalah seagama. Tetapi ada yang menyatakan karena dekat karena rumahnya. Lalu dekat karena tadi daerah kelahiran, Jawa, Madura, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu diperintahkan oleh Allah untuk bagaimana akhlaknya kita, kehidupannya kita dengan kerabat itu. Al-Muslim yaltazimu li aqaribihi wa dawi rahimihi bi nafsil adab allati yaltazimu biha liwalidayhi wa wawalidi wa ikhwatihi. Bapak Ibu wajib mengetahui bahwa seorang muslim itu wajib berakhlak kepada kerabatnya, orang-orang yang memiliki hubungan rahim, sama dengan Bapak Ibu berakhlak, beradab kepada kedua orang tua, anak dan saudara-saudaranya. Fayu'amilu halatahu mu'amalatan ummah. Maka Bapak Ibu disuruh mengerjakan kebiasaan aktivitasnya yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kama yu'amilu al-adha wal umma yu'amilu al-hal wal am fi kulli wadhar min al-madahir ta'atul walidain wa birruhuma wal ihsan ilaihima. Sama dengan Bapak Ibu juga beradab kepada bapak, ibu, mereka berkeluarga, beraktivitas bersama dengan pamannya, bibinya, dalam setiap kondisi. Itu namanya kerabat. Misalnya apa, Bapak? Mentaati kedua orang tua, berbuat baik kepada keduanya. Contohnya adalah itu. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada karib kerabat. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bantu banjir di Muara Gembong, Jiran Kemang 1 banjir gak dibantu, kira begitu. Walaupun sama-sama berduit, tapi yang kena banjir kan lebih dekat. Cari dong yang dekat dulu. Kalau yang dekat belum, yang jauh-jauh jangan. Nah, ini aturan dibuat oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita tidak berbuat baik, itu rentetannya itu dibuat. Zabul qurba wal yatama wal masakin, dibuat kan itu. Yang dekat dulu. Nah, kadang-kadang yang dekat di hadapan kita malah lewat dari ihsan-ihsan kita, yang jauh-jauh yang dapat duluan. Istri gak dapat ihsan-ihsannya, cuma dapat ngomelnya aja.
dapat galaknya saja, yang lainnya itu dapat santun-santunnya. Kemudian fakullu man jama'tahu wa iyyahu rahimun. Semua yang barusan kita disebutkan tadi, Bapak Ibu diperintahkan untuk memberikan kasih sayang dan perhatian kepada mereka. Min mu'minin wa kafirin i'tabarahu min zawir rahimihi al-wajib sillatuhum wa birruhum wal ihsanu ilaihim. Jadi kerabatnya ini baik mereka orang mukmin dan orang kafir. Wa kana i'tibaruhum min zawir rahimihi al-wajib. Ini termasuk Bapak, karena dia rumahnya dekat, maka Bapak disuruh berbuat baik. Berbuat baik bukan berarti mencampur agama, Bapak. Ya yang paling gampang ya kalau ada tetangga yang kafir sakit ya ditengok, itu namanya haknya tetangga. Kalau tetangga lagi repot ya kita bantu menyelesaikan kerepotannya. Kalau tetangganya yang non muslim itu meninggal ya Bapak Ibu pinjemin kursinya, ngasih akuannya dan seterusnya lah Bapak. Itu diperintahkan oleh agama kita. Jadi kita wajib untuk bersilaturahim, berbuat baik, menolong kepada mereka. Waltizamu lahu binafsil adab wal huquq alladhi yalzimu biha liwalidihi wa walidihi wa yuwaqqirhum kabirahum. Mengikat di semuanya. Jadi amal saleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita terhadap anak, kedua orang tua, maka kita juga diperintahkan untuk memuliakan. Yang tua memuliakan yang muda memuliakan yang tua. Wa yarhamu shaghiruhum, dan Bapak disuruh memberikan kasih sayang kepada anak-anak kecil di antara mereka. Wa ya'udu maridahum, Bapak disuruh berkunjung ketika mereka sakit. Tadi waktu saya lewat depannya Pak Yapta baru bilang, bagaimana kabarnya Pak Yapta itu. Wa yuwasi munakkiruhum, dan Bapak disuruh menyelesaikan kesulitannya mereka. Ini masa kesulitan itu kalau bahasa kita hari ini apa ya? Problem rumah tangga itu, tetangga itu kan kita nggak tahu. Mungkin dia sulit, cuma kita tidak tahu. Nah, ada kalanya silaturahim ditanya, ini orang kok lama nggak minum gula, mungkin nggak punya gula, itu namanya kesulitan. Wa yu'azzi masabahu, Bapak disuruh bertakziah ketika dapat musibah. Ini kan berlaku umum, kerabat ini dapat semuanya juga. Nolong, bertakziah, kemudian yasiluhu wa in qata'uhu. Nah, ini yang paling sulit ya Bapakmu tetap disuruh silaturahim walaupun kerabat itu memutuskannya lah. Agak sulit ini Bapak. Asal datang pasti menjepit. Yang sering bertanya itu, Ustaz gimana kalau dia asal datang menjepit terus? Bukannya lebih baik kita putuskan aja ya? Kalau saran saya Bapak, orang-orang yang sudah bertanya seperti ini itu ilmunya udah hebat sebenarnya, karena sudah sampai level jenuh mau minjemin duit, kan ini keren gitu. Nah Al-Quran yang bilang, karena Bapak Ibu pelajaran, saya mau sampaikan sama Bapak Ibu. Bapak Ibu coba tengok ayat tentang hutang, surat Al-Baqarah. Kan undang-undangnya surat Al-Baqarah masalah hutang ini pahalanya kan besar sekali Pak. Misalnya ada ayat yang menyatakan wa in kana zu usratin fanadhiratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang itu punya kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia dapat kemudahan. Tafsirnya banyak sekali kalau bisa. Salah satunya, kalau Bapak Ibu ngasih tangguh orang yang berhutang bermasalah, itu Bapak Ibu mendapatkan pahala setiap detik sesuai dengan jumlah uang yang Bapak Ibu pinjamkan. Keren kan pahalanya Pak? Cuma kan pada waktu Bapak Ibu mau utangnya tertunda itu, yang muncul itu kan sudah keselnya aja. Yang muncul itu kan manusiawinya saja. Utang kok bayar-bayar. Tadi malam saya menengok DP-nya seorang jamaah ya. Waktu ngutang menggonggong, ya gambarnya sih anjing. Giliran mau ditagih, lupa jadi serigala. Dia pengen bilang dari saya, kalau ada orang yang kalau berhutang itu, waduh, bagus, tunduk, santun, rapi, keren kan? Giliran ditagih jadi serigala, galakan tidak. Lah ini fikih-fikih yang seperti ini yang perlu
diangkat oleh Bapak Ibu. 2 bulan yang lalu, ini ada peristiwa yang paling besar dalam hidup saya. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau ada orang yang berhutang, jumlahnya banyak. Kalau 2 miliar buat Bapak Ibu banyak atau sedikit? Kalau buat saya banyak. Mungkin buat Bapak Ibu orang Baitur Rahman kecil kan juga. Apalagi Pak Heri, Triple Heri itu lah, Triple Heri. 2 miliar itu kecil. Akhirnya sambil ngopi, cuman ada catatannya, Ustaz tidak boleh ekspos peristiwa ini kepada siapapun, hanya saya dengan Ustaz saja. Saya menyeritain Bapak Ibu, tidak menyebutkan nama ya. Tapi intinya 2 miliar utangnya. Saya bilang begini, Pak Haji kan sudah haji berkali-kali. Kita ngaji surat Al-Baqarah aja. Itu ayat bunyinya, kalau yang berhutang punya masalah kan suruh dikasih tangguh sampai dapat kemudahan. Nah, kita selesaikan ayatnya. Kalau Pak Haji mensedekahkan hutangnya itu, nah kan itu baik sekali buat Pak Haji. Jadi Allah tidak pernah lihat jumlah angka, Bapak. Apa itu baik dari Allah? Pak Haji sekali kemo berapa bayarnya? Sakitnya seperti apa rasanya? Saya yakin duit 2 miliar gak akan terasa kalau Pak Haji lagi bayangin mau ke toilet itu susah dan bisa keluar. Coba bayangkan. Oh bener, karena beliau kalau kemo telat sehari saja itu kan penyakitnya, 1 susah buang air besar, air kecil, nomor 2 makan juga tidak masuk. Saya suruh bayangin aja seperti ini. Anggap aja 2 miliar itu asal mau ke toilet susah dibayar 100 juta, dibayar, dianggap. Berarti kan nanti berlaku selama, kalau 1 miliar itu kan 1000 juta ya. Saya sampai gak ngerti hitungan miliar itu, sangat banyak yang kedua. Anggap aja asal mau kemo, bayangkan 100 juta kita berikan, Allah ganti. Nah, alhamdulillah intinya jamaah ini setuju dalam arti setelah cross check datanya, ternyata yang berhutang ini memang tidak punya aset apa. Orangnya meninggal, asetnya tidak ada, akhirnya harus dilepaskan. Sudah lah, 2 pekan yang lalu, tepatnya tanggal 18 atau 19 lah Bapak Ibu, pokoknya 2 pekan ke belakang, beliau betul mau kemo, terus rumah sakitnya itu penuh. Saya waktu itu mau kemo, beliau tuh katanya lagi nunggu gitu karena harus ngantri, baca tasbih lah Pak Haji, ya. Terus saya tanya lagi malamnya, gimana Pak Haji? Oh ternyata rumah sakitnya penuh, kata dokter harus nunggu sehari, besok pagi. Sore itu saya bilang sama beliau, habis asar, kalau itu zikirnya ganti Pak Haji. Zikirnya kita baca doanya Nabi Ibrahim bersama Nabi Muhammad. Kalau genting baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Baca. Habis maghrib, qadarullahnya beliau dipanggil sama rumah sakit, ada yang kosong, kira-kira begitu. Jadilah beliau itu. Fakta-fakta ini mungkin diyakini oleh beliau bahwa setelah membebaskan hutang itu ternyata ada kemudahan-kemudahan tadi itu. Ya entah karena kemudahan karena zikirnya, entah karena amal solehnya, kan kita nggak tahu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang belum pernah mengikhlaskan 2 miliar, belum pernah seperti itu. Mungkin waktu ada kesulitan, ya qadarullah nggak ada yang bantu Bapak Ibu. Itu loh Bapak Ibu. Nah, karena Bapak Ibu saya lihat dari ujung sampai ujung ini, sampai Pak Adnan sampai ujung, kan wajah-wajah yang suka meminjamkan duit semua Bapak Ibu. Ya kan, stop ikhlas lain. Senyum aja. Bapak Ibu tengok Mariana ini kan kalau ditengok ya miskin Bapak Ibu. Cuman saya itu alhamdulillahnya ditakdirkan Allah kalau minjemin duit ada aturannya. Ini saya kalau di kampung saya suka minjemin duit. Kalau di sini saya sih nggak pernah minjem duit orang sini Bapak Ibu. Minta mungkin pernah, tapi minjem enggak. Ya alhamdulillah sama minjem dikasih berarti kan nggak jadi minjem Bapak Ibu.
Akhirnya apa? Kita bikin aja bikinnya. Minjemnya 1 juta, perjanjiannya sebulan, Anda telat 1 bulan tidak dibalikin, saya ikhlaskan utang. Karena saya percaya sama ayatnya saja, saya ikhlaskan. Bapak Ibu boleh kok ngajuin minjem sama saya 1 juta dengan catatan Bapak Ibu ingkar janji, saya ikhlaskan so. Asal jangan hari ini lagi corona, ini lagi nggak ada sekarang. Ya nanti kalau sudah normal boleh, gitu loh. Yang penting kan fikirnya bahwa saya meyakini bahwa ayat ini diberikan oleh Allah pasti baik buat hidup kita semuanya. Hutang ini Bapak Ibu itu sudah dijanjikan pahalanya asal Bapak Ibu benar cara mengerjakannya. Nah, itu contoh Bapak. Kalau ada orang non-muslim minjem duit, Bapak Ibu pinjemin. Dan ayatnya berlaku. Namanya minjem duit. Ayatnya kan nggak pakai ya ayyuhalladzina amanu, itu ayatnya wa in kana dzu usratin. Nah, kalau Bapak Ibu berhutang memang harus dicatat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin faktubu, ditulis. Itu pakai orang yang beriman. Fikihnya apa? Siapapun yang berhutang, ya 4 rukun hutangnya harus dikerjakan. Nomor 1 dicatat, nomor 2 disaksikan, nomor 3 dijaminkan, nomor 4 dilimitkan. Bapak Ibu kalau berhutang, 4 ini dikerjakan, insya Allah hutangnya jadi pahala bagi yang berhutang dan yang menghutangi. Soalnya kalimatnya Bapak, kalau 4 rukunnya ini Bapak Ibu kerjakan, maka yang menghutangkan sama yang meminjam itu dua-duanya dapat berkah. Yang meminjam bisa bayar, yang dipinjam itu tidak gagal nagih-nagih belum waktunya, kira-kira begitu. Problemnya Bapak Ibu yang tadi kasus itu, waktu minjem dia baik kalimatnya, waktu ditagih jadi serigala itu, 4-4-nya ini biasanya ada yang tidak dikerjakan. Mentang-mentang tetangga, mentang-mentang kerabat, mentang-mentang Pak Haji, temannya di masjid, utang nggak ditulis. Salah Bapak Ibu? Salah. Padahal Imam Syafi'i menyatakannya apa? Itu hutang mau seperak, 2 perak, wajib ditulis. Wajib. Karena dia wajib, kalau tidak dikerjakan berarti berdosa. Tulis saja. Karena ini ayat mengatakan apa? Kalau yang mau minjem duit itu tidak bisa nulis, dia harus suruh orang lain untuk dituliskan seperti itu. Kalau minjem saya sama Pak Ridwan gitu, ya ditulis saja. Ustaz ngutang 1.000, tulis. Janjinya sebulan, jaminannya mobil, harus ada jaminannya memang betul. Kalau dia ingkar janji, ditemuin lagi, ini utang kok kleset, ya kita minta maaf dan seterusnya. 1 kali minta maaf, 2 kali minta maaf, 3 kali minta maaf, tengok rumahnya, kalau kira-kira kasihan ya diikhlaskan, udah. Jangan sampai ditunggu sampai meninggal dunia. Sudah meninggal dunia bingung, ini yang mau ditagih siapa? Delalah itu kalau bahasanya orang sini qadarullah-nya Bapak Ibu, ahli warisnya juga nggak ada yang bisa melanjutkan hutang itu. Sudah, kita yakini ayat aja. Gitu Bapak ya. Semoga Bapak Ibu setelah ngaji ini yang punya hubungan hutang piutang menjadi tersadarkan bahwa hutang itu keren. Hutang itu keren. Selama Bapak Ibu benar fikirnya dan pemahamannya. Terus kemudian apa? Yang sekarang terjadi kan gara-gara hutang piutang ini, yang tadinya akrab menjadi tidak akrab, yang tadinya nyambung jadi tidak nyambung, yang tadinya teman bisa jadi bunuh-bunuhan. Ini 2 hari ini kalau kita lihat berita kan lucu-lucu banget. Nyawa melayang gara-gara hutang, nyawa melayang gara-gara mabuk, nyawa melayang macam-macam loh. Dadar aja sekarang ini. Dan urusannya nggak ngerti, kita sepele-sepele, dadar pokoknya mati aja nyawa orang. Nah, utang-utang ini ya Allah Gusti, gara-gara utang 10.000 di Sulawesi apa di Aceh, 10.000 utangnya mati, 10.000. Masya Allah, kayaknya nyawa murah banget loh, 10.000. Maka Bapak Ibu kalau ada orang yang berhutang, jangan lupa nanya jaminannya. Kalau pembantu kita hutang bagaimana? Dia tanya jaminannya apa?
jaminannya pekerjaan saya Pak, tiap bulan dipotong 10.000, itu jaminan. Jadi kalau bapak pecat itu pembantu, nah otomatis jaminannya hilang, karena pekerjaannya di bapak ibu kan. Akhirnya sudah ada dipasang niatnya oleh kita, udahlah diikhlasin aja, dibendemin, tapi kita nguji iman saja, dicatat rapi nggak sih ini orang. Kadang-kadang sudah jadi tiap bulan dipotong gaji, asal 25 gajian tanggal 24 sudah WA kita terus, Pak Haji tolong besok jangan dipotong utangnya ya, karena begini karena begitu gitu. Lah bener kan? Iya. Pak Ustaz tahu ya, kita udah mengerjakan itu Bapak Ibu, lama kita kerjakan. Gitu. Akhirnya kita disuruh sudah meyakini ayat aja gitu. Kita yakini dengan janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Udahlah Bapak Ibu, jangan sampai putus hubungan kerabat gara-gara salah satunya kasus utang piutang. Wa yalinu lahum wa in qasamu ma'ahu wa jaru alaihi. Bapak Ibu disuruh lemah lembut kepada mereka. Wa in qasamu ma'ahu, walaupun kerabat itu keras sama Bapak Ibu. Nah ini kayaknya nguji iman orang-orang hari ini loh. Kita lembut, dia kasih. Kita senyum, dia manja. Kita tanya, dia buang wajah. Kita nggak tanya, dia nabrak kita. Ini ilmu ini agak berat nih Bapak. Ada orang nikah yang ceramah saya, MC-nya saya, saksinya saya. Selesai nikah simpangan kata kota jeget loh, ragil takok. Kataku ini dosaku apa ya kata saya. Sesekali tuh pengen saya tepakin gitu. Sampai ya, matanya sehat ya. Nggak ngomong juga kok. Emang apa? Lu dulu waktu nikah itu yang ceramah gue. Saksi nikah Anda itu gue juga. Sampai tuh sudah undang ceramah jadi saksi, MC lengkap dengan saya. Amplop pun saya tolak itu dari sampai itu. Nggak minta apa. Cuman kalau habis nikah boleh nanya gitu loh. Nanya. Pak, nggak usah pakai ustad deh. Mana Pak? Ya rumahnya beda 2 rumah dari rumah saya. Ternyata setelah kita selidik Bapak Ibu pakai GPS. Wah, selidikannya pakai GPS. Kita teliti gitu. Oh, rumahnya kita memang beda. Ada orang yang kalau tidak sehati tidak mau bertanya. Mungkin karena belum baiat kali, baiatnya nggak sama, dia nggak menanya. Kalau tahu begitu dulu saya nggak mau terus ceramah ceramah diri. Maka kita nggak ngerti. Lah yang kayak gini-gini loh Bapak. Ya, kita harus selesaikan dengan baik. Kalau dia nggak nanya sudahlah, pura-pura begitu aja kita kan. Lempeng-lempeng aja, simpangan lempeng aja, lempeng udah kayak orang gila semua jadi itu. Itu ada loh Pak. Ada. Makanya Nabi kita Muhammad SAW, beliau kan ngasih contohnya hebat tau Pak. Kalau ada jamaah tetangga yang ngelemparin tai onta, masang duri, gali lubang, gitu. Itu namanya kosau. Keras, jelek, busuk perangannya, tapi Nabi kan tetap hebat Pak. Dilemparin tai onta Nabi tidak balas, ketusuk duri Nabi tidak manyun, gitu. Coba kita anterin aja dah, anterin anggur, ikan. Nanti dia mau ngomong apa sih gitu. Istri saya tak suruh begitu. Ya namanya istri gue. Orang kayak begitu pakai begituin lagi. Susah gue. Gak apa-apa kan dia jelek sama saya dong, itu sama kamu baik. Coba aja lah dianterin pokoknya. Sekali dianterin, 2 kali dianterin, sama Pak. Wala senyum, wala kalam, wala syai'. Asal guys, aku tobat. Ya berharap semoga tidak ketemu aja nih kira-kira. Dan Bapak jawab lah Bapak, kalau ketemu apa susahnya sih Bapak itu nanya, senyum kan yang nggak tahu. Walaupun dia keras. Ya nggak tahu kalau begini di Kemang mungkin tidak ada ya, mungkin tidak ada. Artinya orang-orang yang kepribadiannya itu jelek sementara Bapak itu sudah baik gitu. Jadi air susu dibalas air tuba, itu bahasanya itu. Baik, terus selanjutnya kullu dzalika minhu
Tamasyan ma'ama tuhihi hadil ayah al-karimah wal ahadis an-nabiyah. Peristiwa-peristiwa ini, pekerjaan-pekerjaan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan ayat-ayat yang mulia dan hadis-hadis Nabi yang mulia. Wa ta'muru bihi, dan kalian diperintahkan dengan ayat dan hadis tersebut. Nomor 1 surat An-Nisa yang sering kita dengar. Ayatnya berbunyi wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Kalian bertakwalah kepada Allah yang kalian saling meminta dengan nama Allah itu, dan sambunglah hubungan silaturahim. Ini ayat nggak pakai amanu Bapak Ibu, tapi pakai ya ayyuhan nas. Ya tak? Karena ya ayyuhan nas, maka berlaku asal bentuk fisiknya manusia. Bapak Ibu disuruh al-arham, saling menyayangi, saling memberikan rahmat, saling berbuat baik, dan saling selanjutnya. Dan ini kan ayat umum Bapak Ibu. Kalau umum ini berlaku, jadi jangan langsung ditembak, oh tidak bisa. Oh ini kan non muslim, oh ini kan kafir. Oh, ada ayat-ayat universal kalau dalam bahasa kita berlaku umum. Jadi kalau ayyuhan nas, semua manusia, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, beda-beda peristiwanya, beda-beda konteksnya, maka kita disuruh melihat secara umum. Oh, semua manusia. Bapak Ibu disuruh al-arham, menyambung hubungan kerabat. Ayat nomor berapa? 1 surat An-Nisa yang pertama ya. Sering kita dengarkan setiap hari Jumat. Biasanya dibaca ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi ya ayyuhan nasu walladzina min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham. Ya, sering kita dengar umum. Bapak Ibu disuruh tengok, Bapak Ibu itu datang dari satu jenis, lalu dikembangkan oleh Allah menjadi banyak, laki-laki dan perempuan. Siapa saja asal dari manusia. Makanya asal ada orang mau membantu harusnya diapresiasi. Sekarang ini kalau ada orang membantu pakai baju beda-beda, dia tidak boleh. Bantu pakai baju apa? FPI tidak boleh, harus sudah berubah. Harusnya adil dong. Yang nggak bantu di penjara juga kan gitu harusnya. Kalau yang bantu tidak boleh, yang nggak bantu yang di penjara, harusnya kan gitu. Benar? Bapak jangan iya aja, bisa bahaya nih kalimat. Maksud saya, kalau yang bantu pakai lambang macam-macam nggak boleh, ya yang nggak bantu harusnya diomelin. Situ bantu dong, kan gitu. Situ bantu dong, kan situ yang harusnya bantu. Manusiawinya kemana nih? Gitu dong, Pak. Ini yang sudah bantu tidak boleh. Masa ada orang mati nggak boleh dibantu? Jangan dibantu dulu, jangan dibantu dulu. Yang bantu pakai baju ini, pakai baju itu. Mana ada orang mau bantu harus nengok baju dulu sih Bapak Ibu. Kalau bantu itu yang penting ketolong dulu. Ada orang kehausan jadi kasih minum dulu. Jangan partainya apa, bajunya warna apa, baru dikasih minum. Ya keburu mati. Kalau sudah mati, kelar cerita hidup ini kan gitu. Menyelamatkan jiwa kan disuruh dinomor-satukan. Makanya sekarang kita semuanya berhenti nih. Corona ini kan salah satu tujuannya apa? Hifdzul anfus, menjaga jiwa itu prioritas. Sehingga kalau bahasanya yang digunakan adalah cuman atribut, warna, baju, model, ya kayak tadi itu. Mungkin dia ngeliatin saya belum sama celananya, belum sama kajiannya, belum sama lingkungannya, ya nggak mau bertanya. Kan ini yang bahaya. Harusnya kan dibantu aja, berbuat baik aja juga. Urusannya nanti bagaimana ya, yang penting selamat dulu nih jiwa. Jangan sampai dia kebanjiran, mati. Jangan sampai kelaparan, mati. Baik. Lalu surat Al-Ahzab ayat yang ke-6. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat rahim, sebagian mereka lebih baik daripada sebagiannya. Artinya hidup ini sudah ditakdirkan Bapak Ibu ya. Kalau Bapak kaya, itu ada sebagian saudaranya Bapak itu tidak kaya. Sudah begitu aturannya agama.
Jadi kalau bapak kaya di Kemang Pratama, jangan lupa tengok yang di kampung, yang di daerah. Itu aja udah, hidup itu begitu. Kalau kayak kita cuma main di Kemang terus, nggak pernah ke daerah, nggak pernah ke saudara yang di sana, ya ayat ini belum benar. Karena wa ulul arham ba'duhum aula min ba'd. Jadi pasti ada yang lebih kok. Jadi kalau kita keluarga besar, pasti satu ada yang diangkat, yang satu agak berkurang, yang satu lebih kurang, ada lagi kurang lagi gitu. Lah yang lebih disuruh ngangkat yang kurang, yang berkecukupan disuruh membantu yang kurang gitu. Nah, kenapa Pak dibantu? Kenapa harus berhubungan? Alasannya karena ini adalah takdir dari Allah SWT. Sudah. Kalau Bapak ditakdirkan lebih, maka kelebihan itu harus untuk orang lain. Dan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak kita tengok waktu Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Yasrib. Nabi Muhammad kan datang bawa apa oleh sahabat Ansor di Masjid Kuba, kan semuanya berebut pengen berbagi. Nabi rumah, tanah, istri, anak sampai boleh pilih, boleh diambil. Luar biasa pada waktu itu. Sehingga akhlaknya orang-orang Muhajirin sama Ansor dia bandingkan dengan orang-orang. Kenapa kalau dia bandingkan saking hebatnya? Kebayang belum pernah ketemu, tapi ketika datang sekali datang semuanya dikasih, boleh diambil. Itulah hubungan kerabat. Akhirnya mendapatkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita juga disuruh berbuat seperti itu. Surat yang lain Bapak Muhammad ayat 22. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian berjalan dan berpaling untuk kalian berbuat kerusakan di muka bumi dan kalian saling memutuskan hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan diputuskan, kan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi surat Ar-Rum ayat 38, fa'atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallahi wa ulaika humul muflihun. Dan berikanlah hak-haknya yang memiliki hubungan kerabat dan orang-orang miskin, wa ibnas sabil dan orang-orang yang ada di jalan Allah. Yang demikian itu adalah baik bagi orang-orang yang menginginkan Allah, dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Jadi baik dan bahagia syaratnya adalah wa'ati haqqahu, berikanlah hak-haknya mereka. Surat Ar-Rum ayat 38. Waqala azza min qail, Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, surat An-Nahl ayat yang ke-90, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari. Yang sering kita dengarkan waktu hari Jumat, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat adil dan berbuat baik. Adil dan berbuat baik. Wa ita'il qurba, dan memberikan yang memiliki hubungan kerabat, hubungan kerabat. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla wa ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali ayatnya Bapak Ibu. Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil jari wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Dan beribadahlah kepada Allah dan jangan kalian mensekutukan Allah dengan apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, orang yatim, miskin, tetangga yang memiliki hubungan kerabat, tetangga yang jauh, teman dekat, orang-orang yang di jalanan, wa malaikat amanukum, dan terhadap budak-budak kalian. Disuruh berbuat baik. Bapak-Ibu tengok, dekat, jauh, sahib, dibikin silsilah oleh Allah SWT. Setelah Bapak-Ibu tidak musyrik, pekerjaannya adalah berbuat baik, akhlak, gitu. Ihsan ilaihi, berbuat baik kepada mereka. Kemudian
surat An-Nisa ayat 8 Bapak. Wa idza hadarul qismata ulil qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila hadir waktu bagi waris orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, anak yatim, orang miskin, maka berilah kepada mereka rezeki dari harta waris itu, dan sampaikanlah kepada mereka ucapan yang ma'ruf. Ini kan susah ya. Bapak Ibu kalau bagi waris kan jarang undang tetangga ya, jarang undang kerabat. Kalau perlu kita sembunyikan itu. Kali-kali Bapak Ibu kalau bagi waris WA lah ke saya, Ustaz tolong pura-pura lewat depan nama saya. Gitu. Contoh ayatnya datang dia. Lu kok datang? Ada yang WA? Kasih. Kalau yang dibagi warisnya miliar, minimal kita dapat 100 juta. Lumayan lah Bapak Ibu. Kalau yang dibagi warisnya 1 juta, kita dapat 5 perak. Lumayan lah Bapak Ibu. Karena bagi waris tidak mungkin sama. Pasti ada asobah, ada sisanya di situ. Karena bagiannya pakai persen, pasti ada sisanya. Nah, sisa itu yang disuruh dikasih kepada orang-orang yang disebutkan dalam surat An-Nisa yang ke-8 ini. Suruh dihadirkan. Gitu Bapak Ibu. Baik, kemudian beberapa hadis Nabi Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi, Anar Rahman wa hadhir Rahim. Saqaftu laha isman man ismi faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'anhu. Allah berfirman, saya adalah pengasih dan penyayang, dan ini adalah rahimku, hubungan padaku. Siapa orang yang memutuskan menggunakan nama aku itu, faman wasalaha wasaltuhu, siapa orang yang menyambungnya, maksudnya menyambung hubungan kemanusiaan itu, berarti dia telah menyambungnya dengan aku. Siapa yang memutuskannya, berarti dia telah memutuskannya hubungan dengan aku. Wa qala lahu sallallahu alaihi wasallam ahadu ashabihi man abirru, siapa orang yang harus aku berbuat baik? Faqala ummuk summa ummuk summa ummuk summa abak summa aqrab fal aqrab. Ini hadis kita baca sampai selesai, sudah sering kita dengar. Siapakah orang yang harus aku kasih perbuatan baik? Ibumu, 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 kemudian bapakmu, kemudian yang paling dekat dan paling dekat, akrab, akrab. Jadi tidak berhenti di bapak ibu, tapi ada kata-kata akrab. Lebih dekat siapa nih? Tengoklah, ada paman, ada sepupu, ada ponakan, ada macam-macam. Itu yang tahu bapak ibu. Kita tidak pernah tahu. Masing-masing orang ngerti itu. Makanya kalau mau bagi apa ya? Bagi angpau, bagi uang lebaran lah kita sebutnya begitu, ditulis dulu itulah dari atas dengan grafik yang berbeda-beda. Ya, yang paling dekat paling banyak gitu. Jangan sampai Bapak Ibu dikasih uang lebaran dari PT-nya, kan itu ada undang-undangnya ya. Uang lebaran kan ada undang-undangnya, THR itu. Kalau tidak dikasih di penjara, itu ditutup, itu PT-nya kan gitu. Artinya orang itu Bapak Ibu disuruh distribusi aja, mampir ke Bapak Ibu, lewat ke orang lain lagi kan gitu namanya itu. Kalau mendap di Bapak Ibu bisa jadi penyakit karena berlindingan Bapak Ibu. Karena PT-nya tahu, negaranya tahu sudah dapat gaji bulanannya, THR-nya disuruh buat silaturahim, pulang kampung, bagi-bagi, udah begitu aturan. Baik. Terus wasuila sallallahu alaihi wasallam amma yudkhilu al-jannah minal a'mal wa yub'idu anin nar faqala ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyuz zakah wa tasilur rahim rawahu Bukhari. Mari kita yakini Bapak. Apa kata Nabi? Nabi pernah ditanya, apakah amalan yang bisa mengantarkan dia masuk surga dan menjauhkan dia dari api neraka? Kata Nabi yang hadis riwayat Bukhari, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Bapak Ibu beribadah kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung hubungan silaturahim. Wa tasilur rahim. Itu nganterin Bapak Ibu masuk surga. Kan zakat sudah, puasa sudah, apalagi nih? Tidak musyrik ya. Ada lagi yang nomor 4, wa tasilur rahim. Nyambung hubungan silaturahim. Kemarin, bukan kemarin, tadi malam ya, saya ngaji di mana baca ya, Sabtu pagi.
yang dibaca surat Az-Zumar ayatnya 51 sampai 55 ya. Nanti coba bapak tengok. Masalah mati, masalah mayat ya. Banyak sekali di situ riwayat bahwa orang-orang yang kenal dengan kita, kalau kita datang ke kuburannya itu, dia itu senang sekali. Dia kenal dengan kita, dia tahu kita. Itu banyak sekali hadis. Tapi dari sekian banyak hadis Nabi itu rata-rata adalah mimpinya para sahabat yang realitasnya itu diungkapkan. Bahwa saya pernah ketemu sahabat A waktu di kuburnya begini. Satu. Intinya Bapak Ibu disuruh berkunjung ke kuburan. Karena kalau Bapak Ibu berkunjung ke kuburan, orang-orang yang kenal sama Bapak Ibu yang memiliki hubungan kerabat itu mereka bahagia sekali. Yang nomor dua, di dalam tafsir ini juga ada keterangan bahwa berkunjung ke kuburan itu, ziarah kita nyebutnya, itu yang paling hebat adalah malam Jumat dan hari Jumatnya, atau satu hari sebelum hari Jumat. Berarti Kamis, Jumat dan Sabtu. Itu paling baik. Maksudnya paling baik karena di situ ada beberapa riwayat yang menyebutkan itu. Nah, ada sahabat Nabi yang pengen ziarahnya selain di 3 hari. Alasannya apa? Kenapa hari Jumat? Karena Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, hari terbaik. Maka kita disuruh berkunjung, berziarah di 3 hari itu, Kamis, Jumat, sama Sabtu. Kalau di kampung saya orang ziarah kubur itu kalau habis asar malam Jumat, ramai juga di kampung saya. Bapakku rata-rata makamnya di mana di sini? Mana? Sanggeran. Oh, Pedulinan. Yang Covid itu ya? Pedulinan itu Bekasi situ kan? Setu kan? Bapak pernah lihat kalau cuma ramai pas itu? Nggak tahu Ustaz katanya. Ya nanti aja kalau kita udah mati lah, tahunya ramai apa enggak ya? Ya bayu kita olah baru main-main lah ke Pedulinan. Itu lurus dikit Setu, samping dikit Ciketing gitu kan? Nah, Ciketing sana dibangun baru. Saya udah kasih tahu ya. Apa? Belum tahu. Nanti mampir biar nengok. Oh jauh-jauh, dekat lah Pak Cik. Kalau sudah berkali-kali muter-muter tuh dekat itu. Kalau sudah muter-muter ya, ada makanan enak di situ Pak Cik. Serius. Mana agak mahal ya? Kalau 4 orang harus 1,5 kali. Ya bawa alam saya tahu. Intinya apa sih Bapak Ibu? Oh ternyata ziarah itu kan disunahkan loh. Saya pernah mentahrir hadis, insya Allah nanti bentar lagi terbit di jurnal ya, tentang laknat Allah dan Rasulnya kepada wanita-wanita yang ziarah kubur. Ini kan hadis Rasul Bukhari. Ini fikihnya seperti apa sih Bapak Ibu? Ternyata di dalam tahrir ini lengkap dengan tafsir hadisnya baru fikihnya. Yang dilaknat itu adalah wanita yang ziarah kuburnya itu berlebihan. Batasannya berlebihan itu apa sih Bapak Ibu? Nah kan gitu Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu ziarahnya kan 1 hari 2 kali. Habis sholat subuh dan habis sholat asar. Itu batasannya. Jadi kalau ada wanita, ada laki-laki yang ziarahnya sehari sampai 3 kali, itu namanya berlebih. Berlebih. Tapi kalau Bapak Ibu laki perempuan setahun sekali tidak pernah ziarah, berarti tidak mengerjakan aturannya Nabi. Keterlaluan kalau bahasa orang Indonesia. Akhirnya jamaah saya nangis nanya-nanya, Ustaz gimana Ustaz? Makam bapak saya di Samarinda Ustaz. Kalau mau ziarah harus ongkosnya banyak. Ya, itu terserah Pak Haji. Kalau doa dari sini doa sama ziarah tidak sama. Di dalam doa tidak ada ziarah, di dalam ziarah ada doa yang beda. Kalau Nabi cukup baca doa, saya yakin Nabi tidak mungkin pergi ke Baqi. Tidak mungkin. Tapi faktanya Nabi pergi tiap habis sholat subuh sama habis sholat
nasab. Bapak Ibu tolong dipikirkan, dimakamkan di pesantren itu, Pedurenan itu jauh loh Bapak Ibu. Kata benar jauh. Bapak Ibu tolong dibayangkan, kira-kira istri anak kita ini bisa nggak ziarah ke Pedurenan? Kenapa tidak dimakamkan di Kemang aja sih Bapak Ibu, yang dekat? Misalnya begitu. Nggak ada Ustaz, bikin lah. Kalau nggak boleh, itu nasib kalau nggak boleh. Ziarah itu perlu Bapak. Ziarah itu dikerjakan karena untuk membantu, menyenangkan, meringankan, membahagiakan orang-orang yang sudah seperti doanya Ustaz tadi. Tolong dirahmati orang-orang yang sudah meninggal di antara kami. Doa pendek tetapi luar biasa, kan gitu. Doa itu dipanjatkan oleh imamnya, pasti imamnya ingat sama almarhum pengurus ketua zakat ini, pasti ingat. Nah yang disebut kata gantinya pakai kami, nanti kan tidak mungkin bapaknya beliau saja, Ustaz. Pasti bapaknya semuanya kita. Allah marham mauta. Saya kadang-kadang agak kritik aja. Didoakan Allah marham mauta kok sampai kanan saya, sampai kiri saya nggak mengangkat tangan itu orang. Ya nggak perlu didoakan orang itu. Entah apa alasan, saya tidak tahu. Ya nggak mau angkat tangan nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai imamnya lagi doa kuno dia pergi ke sholat aja. Udah di aja situ, gitu kira-kira. Diam situ. Apa susahnya itu bilang amin ya? Nanti giliran dia kena bencana aja komplain lagi. Dia kena sakit komplain, dia kena corona komplain. Kok saya kena corona padahal yang lain tidak? Dulu waktu doa kunut sih kita Allah manfa'anal gola awal wal fasya. Wasyadani wa ilham. Situ nggak angkat tangan, situ nggak amin, giliran kena aja komplain situ. Ada rekamannya dari Allah SWT. Yang nggak angkat tangan, kalau kena penyakit jangan komplain. Kalau yang sudah angkat tangan, sudah bilang amin, masih kena juga, namanya takdir. Mana yang baik? Dua-duanya baik. Yang nggak angkat tangan kena tidak komplain baik. Itu. Yang angkat tangan sudah kena menerima takdirnya baik. Nggak ada yang jelek. Dua-duanya baik. Yang nggak baik itu kan kalau dia komplain. Gitu loh baik. Allahumma arham mauta. Allahumma fir mauta dan seterusnya. Silakan ziarah. Dan kita habiskan sedikit lagi habis. Jadi silaturahim sama yang hidup sama yang mati itu menyebabkan Bapak Ibu, mengantarkan Bapak Ibu masuk surga dan menjauhkan dari api neraka. Silaturahim. Wa qala fil hala innaha bimanzilatil Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya saudara ya, itu berposisi, saudara perempuan itu sama posisinya dengan ibu kita. Artinya kalau ada saudara perempuan berarti apa ini? Bibi. Apa kata Nabi? Innaha bimanzilatil sesungguhnya yaitu sama dengan ibu kita. Ada lagi, wa qala as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah wa 'alal rahim shadaqatun wasilah. Bapak Ibu kalau bersedekah kepada orang miskin dapat pahala sedekah. Tapi kalau Bapak Ibu bersedekah kepada yang memiliki hubungan kerabat dapat dua. Dapat pahala sedekah, dapat pahala silaturahim. Wa qala al-Asma binti Abu Bakar As-Shadiq radhiyallahu anhuma wa qad sa'alahu an silatiha ummaha hina ma qadimat 'alaiha min Makkah musyrikah. Fa qala laha na'am silli ummah. Jadi beliau pernah bertanya tentang silaturahim kepada ibunya ketika dia datang kepada ibunya dari Mekah yang waktu itu masih non-muslim. Faqala laha, nah, silli ummah. Silakan kita bersilaturahim. Beda agama tapi silaturahim. Berbuat baik ya, namanya silaturahim pasti baik. Pagi hari ini Bapak Ibu dapat ilmu apa? Nyentuh sisi sosialnya kita. Ini kan ilmu sosial. Berhubungan baik dengan orang lain, berhubungan baik dengan orang yang sedarah, sekandung, sekomplek, semasjid, seakidah, selingkungan, dan seterusnya. Yang dikerjakan oleh kita ketika perbuatan baik itu kita lakukan, maka Bapak Ibu sedang mengamalkan banyak perintah Allah
dan banyak hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sholat ya, zakat ya, jangan lupa silaturahim, jangan lupa berbuat baik kepada orang lain. Semoga ada manfaatnya dan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita semuanya. Karena ketundukannya kita kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya memberikan keselamatan kepada kita sampai hari ini dan semoga selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.